Bab 3-5. Senjata kecil yang lembut. Glek, Lina menelan ludahnya dengan kasar. Jika dipikir-pikir dia tidak akan sanggup menyentuh senjata sang dokter. Astaga, rasanya Lina bahkan ingin menjerit, namun yang dia tunjukkan adalah senyum yang menggoda. Meski tangannya merayap turun ke bawah sana, namun tatapannya tetap lurus ke arah dua manik coklat milik sang dokter. Hingga akhirnya tangan itu tiba di tempat tujuan. Iya, masih kecil, ucap Lina, lalu menggigit bibir bawahnya gemas sendiri. Dia telah cukup banyak menyentuh senjata para pria hidung belang, dan yang paling lembut adalah senjata milik dokter. Tapi rasanya dia masih tidak percaya bahwa benda itu sepenuhnya mati, jadi Lina makin membelainya. Lembut meski masih memakai penutup. Harusnya jika normal sekarang benda itu telah membesar, tapi tidak, tetap lembut seperti squishy. Lembut, kata Lina sekali lagi, malah jadi lucu. Andai semua pria seperti ini pasti tak akan ada namanya pria hidung belang. Dan mendengar ucapan Lina, Rian tidak merasa tersinggung sedikitpun. Sebab memang inilah kondisinya. Terjadi sejak 2 tahun lalu, semenjak dia memergoki calon istrinya berhubungan badan dengan pria lain, padahal pernikahan mereka sudah di depan mata. Rasa jijik dan trauma itu membuat Rian kehilangan semua gairah. Awalnya dia pun tak menyadari penyakit ini, namun 1 tahun terakhir baru merasakannya. Segala pengobatan telah dia tempuh, meski dilakukan secara diam-diam. Karena baginya kondisi seperti ini adalah aib. Karena itulah saat dia melihat Lina di klub malam Paradise, Rian seperti menemukan solusi. Rian tidak melarang Lina yang sedang menggerayangi tubuhnya, dia justru bergerak untuk mengambil dompet di saku celana. Lalu mengeluarkan sebuah kartu berwarna platinum di dalam sana, kartu dengan limit yang tak biasa. Gunakan kartu ini untuk membeli apapun yang kamu mau, aku akan senang jika kamu banyak membeli lingerie, kata Rian. Lina perlahan melerai pelukannya pada sang dokter saat mendengar kalimat itu. Pembayaran seperti ini memang sudah biasa dia terima, karena itulah Lina tidak merasa terkejut. Hanya saja ini sangat berbeda, sebab dia langsung diberi sebuah kartu kredit. Kamu juga masih memiliki tunggakan di rumah sakit, kan? Bayarlah dengan ini, timpal Rian kemudian. Terima kasih, dok, tambah sayang deh, kata Lina. Mode nakal, kamu benar-benar berbeda, tapi itu bagus, balas Rian dengan bibir tersenyum kecil. Aku akan kembali ke rumah sakit, ingat, di sana kita harus bersikap profesional, kata Rian. Siap sayang, balas Lina. Sudah memegang kartu kredit kini dia jadi bekerja secara ugal-ugalan, bukan hanya memanjakan tubuh sang tuan, namun juga memanjakan indera pendengarannya. Rian kemudian mengambil 1 langkah mundur hendak keluar, namun Lina buru-buru menahan kemeja pria tersebut agar berhenti menjauh. Kenapa? Tanya Rian. Jangan pergi-pergi begitu saja, kita kan baru saja menikah. Setidaknya cium dulu, jawab Lina. Rian terdiam, seketika ingat percumbuan panas wanita sialan itu. Membuatnya makin mundur dan menjauh dari Lina. Namun saat ingat dia ingin sembuh, Rian kembali maju dan memeluk pinggang gadis tersebut. Dengan kasar Rian pun mencium bibir Lina. Tapi tentu saja, sentuhan seperti ini telah biasa Lina dapatkan, jadi dia bisa langsung mengimbangi. Meski sesekali melenguh dan terengah untuk mencari udara, Rian bahkan tanpa sadar menggigit bibir Lina hingga sedikit berdarah. Mencari gairah namun tak kunjung dia temukan. Lina, pelan-pelan saja, kata Naina saat ciuman itu terlepas. Rian hampir saja frustasi, namun melihat Lina yang manja dan nakal seperti ini justru membuatnya tersenyum. Lina seperti air yang melenyapkan api amarahnya. Sudah sana pergilah, kata Lina lagi dengan nafas yang terengah. Bibirnya tersenyum, dia mendorong dada Rian agar segera pergi. Pria itu pun menurut, Lina mendorong punggung sang dokter hingga mereka sama-sama keluar. Saat pulang nanti kita lakukan lagi, timpal Lina, lalu menggeliat manja sendiri. Rian hanya mengangguk, rasanya ingin tertawa namun dia tahan. Sampai di rumah sakit senyum Rian masih bertahan.
Senyum yang selama ini tidak pernah dia tunjukkan pada siapapun, dan kini sontak membuat rumah sakit jadi geger. "Aku tidak salah lihat kan? Itu Dokter Rian tersenyum?" tanya seorang perawat dengan terus mengucek-ucek matanya sendiri, takut jika salah lihat. Beberapa perawat berkumpul di depan IGD dan memperhatikan Dokter Rian yang masuk. "Tidak, oh ya ampun." Dokter Rian benar-benar tersenyum. Pekik yang lainnya memekik dengan suara tertahan agar tidak membuat keributan. "Sepertinya ini hari yang baik untuknya," balas yang lain, jadi gemas sendiri saat melihat Dokter Rian tersenyum, karena dia pun makin terpana melihatnya. Seperti terbang ke awan melihat senyum menawan itu. Bukankah tadi pagi dia sudah datang ke rumah sakit, lalu pergi lagi dan sekarang kembali lagi? Siapa yang dia temui? Tanya yang lain. Banyak sekali pertanyaan yang isinya hanya menduga-duga. Namun terlepas dari itu semua, senyum Dokter Rian sontak jadi pembicara semua orang. Beberapa perawat iseng bahkan mengambil foto dokter tampan tersebut. Dijadikan wallpaper secara diam-diam. "Apa yang kalian lakukan?" tanya Dokter Gracia dengan suaranya yang dingin. Para perawat sontak terkejut dan langsung memasang posisi siap. "Kembali ke tugas kalian masing-masing." "Baik dok," jawab semua perawat dan kemudian menunduk lalu pergi dari sana. Sementara Gracia sesaat melihat Rian di ujung sana, sebelum akhirnya memutuskan untuk menghampiri. Demi bisa bersama, Gracia jadi mempercepat langkahnya. "Dokter Rian," panggil Gracia, bertepatan pula dengan dia yang berjalan di samping dokter tampan tersebut. "Sepertinya hari ini Anda bahagia sekali," tanya Gracia. Dia pun tersenyum dan menatap Rian. Mereka terus berjalan tidak menghentikan langkah. Hari ini sangat cerah," balas Rian, namun seketika itu juga dia kembali memasang wajahnya yang datar. Ucapan Gracia membuatnya sadar bahwa dia telah kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Gara-gara terus terbayang kelakuan Lina membuatnya merasa lucu sendiri, sampai lupa jika saat ini dia sudah berada di rumah sakit. Di tempatnya bekerja yang mengharuskan dia untuk bersikap profesional. Gracia adalah adik kelas Rian saat masa kuliah. Setelah lulus Gracia mengikuti ujian untuk masuk ke rumah sakit ini dan akhirnya diterima, menyandang dokter bedah sama seperti Rian. Tak ada lagi pembicaraan di antara mereka setelah itu, sebab Rian kembali memasang wajahnya yang datar. Bahkan saat mereka berpisah di ujung koridor keduanya tak saling bicara. Hanya menundukkan kepala kecil sebagai tanda saling menghormati satu sama lain. Gracia masih berdiri di sana, menatap punggung sang atasan yang nampak bidang. Munafik rasanya jika dia tidak menaruh rasa pada pria itu. Semua wanita jelas mendambakan untuk jadi pendampingnya. Bodoh sekali wanita itu melepaskan Dokter Rian, gumam Gracia. Dia membodohi mantan calon istri Dokter Rian, wanita bernama Zendaya, salah satu desainer ternama di kota ini. "Tapi baguslah pernikahan itu batal, karena sekarang aku jadi punya banyak kesempatan untuk mendekatinya," gumamnya lagi, lalu tersenyum kecil. Membayangkan dia yang akan jadi pendamping pria paling sempurna tersebut. Setelah Rian menghilang, barulah Gracia pun pergi dari sana. Tersenyum menikmati hari yang indah ini. Di tempat lain, Lina akhirnya bisa menenangkan diri setelah beberapa saat lalu berteriak dan berlari-lari tidak jelas. Karena masih belum menyangka dia telah menyentuh senjata Dokter Rian. Kini pikiran Lina lebih tenang, dia mulai membaca-baca tentang penyakit impoten di ponselnya. Pengobatannya tak bisa langsung ke inti, namun harus diberi rangsangan-rangsangan kecil lebih dulu. Mulai dari memanjakan penglihatan dan pendengarannya. Lina berulang kali mengangguk tanda paham. Kondisi ini adalah penyakit yang tak bisa dijadikan bahan tertawaan. Karena itulah Naina pun bersungguh-sungguh untuk membantu Dokter Rian sembuh. "Kupikir hidupnya sudah sempurna, tapi ternyata ada saja masalahnya," gumam Lina. Sebelum berbelanja lingerie, Lina putuskan untuk datang ke rumah sakit lebih dulu, membayar semua tunggakan pembayaran yang dia punya. "Kamu sudah mendapatkan uangnya?" tanya seorang karyawan di bagian administrasi. "Lia kak,"
balas Lina, dia mengeluarkan semua uang pembayaran itu. Saat di rumah sakit dia adalah Lina yang lugu, bukan Laura yang liar. Pakaiannya pun nampak begitu sederhana. Selesai melakukan pembayaran Lina datang ke ruangan sang ibu, tiap bertemu dengan orang Lina akan membungkuk memberi hormat. Dia tidak sadar jika di salah satu sudut Rian memperhatikan, bibir pria itu tersenyum miring. "Itu Lina, bukan Laura," batinnya, lalu terkekeh sendiri seperti orang gila. Setelah beberapa detik memperhatikan Lina, akhirnya Rian kembali melanjutkan langkahnya yang terjeda. Saat ini waktu sudah menunjukkan jam 12 siang, jadi dia akan beristirahat di ruangannya. Dan Lina yang tidak tahu jika dia sedang diperhatikan pun terus melangkah cepat menuju ruangan sang ibu. Tiba di sana Lina duduk dan hanya memperhatikan kondisi ibunya tersebut. Menatap dengan hati yang teriris. "Bu, ayo kita berjuang sekali lagi. Aku mohon sadarlah," ucap Lina lirih. "Jika ibumu bisa sadar dari koma maka tindakan medis bisa kembali dilakukan. Namun jika keadaannya masih kritis seperti ini, sang ibu hanya bisa mendapatkan penanganan melalui obat-obatan semata. Sekarang uang bukan lagi penghalang untuk Lina, karena pemilik rumah sakit ini pun telah jadi suaminya. Kini permasalahan satu-satunya hanyalah tentang kesadaran sang ibu. Kata Dr. Rian dia harus sering mengajak ibunya untuk bicara, merangsang saraf-sarafnya menggunakan suara dan sentuhan tangan. Dan hal itulah yang selalu Lina lakukan setiap hari. Ayah Lina sebenarnya masih hidup, namun pria paling tidak bertanggung jawab itu memilih pergi semenjak sang ibu jatuh sakit. Bagi ayahnya Lina dan sang ibu adalah beban. Tiap kali mengingat hal itu hatinya sakit sekali. Sebenarnya dia bisa gila andai tak menatap wajah ibunya. Wajah yang mampu membuatnya kuat dan bertahan sejauh ini. "Bu, aku pergi dulu ya sebentar. Nanti aku akan kembali lagi. Sekarang aku sudah dapat pekerjaan yang baru, pekerjaan yang halal untukku," ucap Lina. "Tapi pekerjaanku ini rahasia, aku bahkan tidak akan mengatakannya pada ibu," kata Lina lagi, terus bicara sendiri. Dia juga langsung bangkit dari duduknya dan mencium kening sang ibu. "Paling lama 4 jam aku pergi, sore nanti ke sini lagi," kata Lina. Dia cium lagi ibunya dan kemudian benar-benar pergi meninggalkan ruangan tersebut. Tiap beberapa saat akan ada perawat yang memeriksa keadaan Ibu Wilda, karena itulah Lina bisa pergi kapanpun untuk mencari biaya pengobatan sang ibu. Dianggap sebagai salah satu pasien yang tidak mampu jadi Ibu Wilda pun mendapatkan perhatian khusus dari rumah sakit. Semua orang menghargai usaha keras Naina untuk mencari uang. Di luar sana Lina langsung bertemu dengan Dr. Herli, pertemuan yang tentu membuat Naina terkejut. "Dokter," sapa Lina, lalu menundukkan kepalanya memberi hormat. Sudah cukup lama berada di rumah sakit ini membuat Lina mengenal banyak dokter, bahkan rasanya Lina mengenal semua dokter bedah di rumah sakit ini. "Kamu mau pergi?" tanya Dr. Herli. Dia datang bukan tanpa sebab, tapi karena begitu penasaran tentang semalam. Benarkah wanita di klub malam itu adalah Lina? Karena jika dilihat dengan kasat mata seperti ini keduanya nampak jelas berbeda. "Lia dok, saya permisi," pamit Lina pula. Dia tak berpikir bahwa Dr. Herli di sini untuk menemui dia, dipikirnya Dr. Herli hanya lewat, atau menemui pasien yang lain. Lina menunduk lagi dan pergi dari sana dengan kepala yang setia merunduk. Sungguh, rasanya benar-benar tak mungkin jika gadis sepolos itu berada di klub malam Paradise. "Lina," panggil Dr. Herli dengan suara yang lebih tinggi. Naina yang merasa namanya dipanggil pun langsung menghentikan langkah, bahkan langsung kembali menghampiri Dr. Herli pula. "Lia dok, ada apa?" tanya Lina. "Apa kamu tahu Paradise Club?" Balas Liba dengan memasang wajah cengok. "Ya Tuhan, aku harus jawab apa?"